Pemirsa, lahan kosong di bawah jalan tol Becakayu yang sebelumnya tidak terawat saat ini sudah disulap menjadi area urban farming sebagai bentuk untuk mendukung ketahanan pangan warga. Selain keindahannya, lebih dari 1.000 meter persegi lahan ini berhasil ditanami tumbuhan yang bermanfaat hingga meningkatkan perekonomian warga. Informasi selengkapnya kita simak liputan jurnalis Metro TV, Nadia Soraya dan juru kamera Reksa Dewa. Pemirsa, lahan kosong yang berada di bawah jalan tol seringkali identik dengan kawasan kumuh ataupun kawasan yang tak termanfaatkan. Namun berbeda dengan lahan yang ada di bawah jalan tol Becakayu, tepatnya di RW 13 Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Di sini lahan yang ada justru disulap sebagai urban farming di bawah kolaborasi dari Dinas KPKP, PPSU dan juga PKK setempat. Nah, kira-kira seperti apa pemanfaatannya dan dampaknya terhadap warga sekitar? Yuk ikuti kami. Dampak positif kehadiran urban farming dirasakan warga RW 13 Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Umam. Ia menyebut, lahan seluas 1.500 meter persegi ini sebelumnya kosong dan liar, bahkan seringkali disalahgunakan. Namun kini menjadi urban farming yang sangat bermanfaat bagi warga sekitar. Berbagai jenis tanaman seperti sawi, bayam, kangkung, cabai, daun singkong, pisang, hingga tanaman obat kini tumbuh subur di area ini. Bahkan hasil panen tidak hanya dikonsumsi, namun juga didistribusikan kepada warga, terutama sejak masa pandemi COVID-19. Ia mengungkapkan, sebagian hasil panen juga dibeli oleh warga dan dimanfaatkan oleh UMKM sebagai bahan produk olahan. Nah, untuk hasil dari panen di sini alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat buat warga kami karena apalagi saat itu kita dalam kondisi Covid yang kesusahan untuk keluar rumah, kita mendistribusikan hasil panen ini membantu warga yang terdampak Covid maupun warga-warga lain. Nah, manfaat banget karena sangat membantu warga mendapatkan hasil panen dari urban farming ini yang bagus. Dan di sini juga kita membangun untuk melanjutkan urban farming ini agar berkelanjutan. Petugas PPSU RW 13 Agus menjelaskan, sejak pendirian urban farming pada tahun 2019, proses pembersihan hingga dapat ditanam berbagai tumbuhan memakan waktu 3 bulan. Penanaman dilakukan secara bertahap hingga kini memanjang di sejumlah titik dengan area terluas berada di RW 13. Agus mengatakan, hasil panen sayuran yang berusia 1 bulan secara rutin didistribusikan kepada warga sekitar melalui kolaborasi dengan PKK RW dan PKK Kelurahan. Saat ini, sebagian hasil panen juga dijual melalui program pasar tumbuh. Dalam satu kali penjualan, hasil panen yang terjual mencapai puluhan kilogram dengan omset hingga 1 juta rupiah. Hasil penjualan tersebut dikelola dalam kas urban farming untuk kebutuhan operasional seperti pembelian bibit dan pupuk. Meski demikian, Agus mengaku dalam pengelolaannya, pihaknya menghadapi kendala terutama pada faktor cuaca yang tak menentu dan serangan hama tanaman. Upaya pencegahan terus dilakukan agar hasil panen tetap terjaga. Saya bertugas di sini sejak tahun 2020. Ya gitu, emang kita kan untuk menghindari hal-hal seperti rumput liar, sampah liar. Ya di samping itu juga kita kan waktu itu kan ada Covid ya. Jadi buat ketahanan pangan kan. Ya dari itu juga kita nggak bisa langsung nanam, kan kebersihan dulu, ini dulu. Sementara itu, Ketua PKK RW 13, Yuli mengaku bersyukur urban farming ini menjadi sumber pangan dan pemberdayaan warga. Pelibatan warga melalui sosialisasi yang didukung oleh sinergi antara warga, PPSU, PKK, serta Dinas KPKP berhasil meningkatkan kesadaran warga dalam mengembangkan urban farming di halaman rumah masing-masing dengan bantuan bibit dan pendampingan dari pemerintah. Meski demikian, pihaknya menghadapi kendala ketersediaan bibit, sehingga saat ini kegiatan urban farming sudah mulai dikelola secara mandiri. Ia pun meminta Dinas KPKP dapat kembali menyediakan bibit beragam dan pupuk seperti sedia kala, serta dukungan berkelanjutan agar urban farming di bawah tol Becakayu terus berkembang, tidak hanya sebagai sumber pangan, namun juga sebagai media edukasi dan pemberdayaan warga perkotaan.
urban farming ini kan awalnya tuh tanah kosong, lalu ini kan ke PKK untuk diberdayakan ya. Akhirnya kita tanam sayur-sayuran kayak bayam, kangkung, sawi, pokcoy, kembang kol gitu. Lalu KPKP itu awalnya menyediakan bibit, jadi membantu untuk bibitnya gitu. Lalu untuk PPSU kita bantuan dari kelurahan untuk perawatannya. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok mengungkapkan, pihaknya terus berupaya mendorong masyarakat agar dapat memproduksi sebagian kebutuhan pangan sendiri, salah satunya melalui program urban farming, mengingat sebagian besar pasokan pangan Jakarta masih berasal dari luar daerah. Program ini disebut berhasil memberikan dampak ekonomi, terutama saat pandemi COVID-19, ketika banyak warga mengalami penurunan pendapatan. Urban farming menjadi kegiatan produktif yang dapat menambah penghasilan masyarakat. Dinas KPKP memastikan distribusi dilakukan secara tepat sasaran melalui pembinaan dan pendampingan kepada petani perkotaan, termasuk petugas PPSU dan warga setempat. Pendampingan tersebut meliputi pelatihan pertanian, penyediaan bibit, serta edukasi pengelolaan hasil panen. Hasil produksi sebagian juga dipasarkan melalui program Pasar Tumbuh yang digelar setiap minggu keempat setiap bulan di Jakarta Timur. Di samping itu, meski masih menghadapi sejumlah kendala seperti kondisi lingkungan dan ketersediaan sarana, Dinas KPKP saat ini terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menjaga keberlanjutan program urban farming. Itu sebenarnya diinisiasi sejak tahun 2019 ketika Tol Becak Ayu sudah mulai dikembangkan lagi ya, dikerjakan lagi, sempat mangkrak juga kan, sempat itu. Nah, di situ lahan-lahan kosong di bawah Tol Becak Ayu tersebut mulai dari 2019 diinisiasi, dan itu juga semakin berkembang ketika pada saat itu Bapak Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur meminta agar lahan-lahan kosong yang di bawah tol tersebut dimanfaatkan sebagai lahan pertanian perkotaan atau urban farming. Jadi kita dari Dinas KPKP, ya, dari Pemprov DKI Jakarta, berusaha agar lahan-lahan yang tidur, lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan tersebut bisa memberikan sumbangsi untuk ketahanan pangan di Jakarta. Pemanfaatan kolong tol Becakayu sebagai urban farming yang sebelumnya ruang terabaikan kini memberikan nilai tambah bagi lingkungan dan juga warga sekitar. Kedepannya program ini diharapkan dapat terus berkembang sebagai solusi hijau di tengah padatnya kawasan perkotaan. Dari Jakarta, Nadia Soraya, Reksadewa, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.